Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Aryani, nomor induk mahasiswa 22-1104-1052, nomor absen 14, kelas 1C, Prodi PG PAUD, mata kuliah konsep dasar PAUD. Materi pokok yang akan saya jelaskan, yang pertama, kelembagaan pendidikan anak usia dini. Yang kedua, pengaturan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Ketiga, layanan pendidikan anak usia dini berkebutuhan khusus. Materi yang pertama, kelembagaan pendidikan anak usia dini. Bentuk dan jenis layanan PAUD terdiri dari A. TK atau Taman Kanak-kanak. Bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program bagi anak usia 4 sampai dengan 6 tahun secara lebih terstruktur. B. KB atau kelompok bermain, yaitu bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program bagi anak usia 2 sampai dengan 4 tahun dengan toleransi sampai dengan 6 tahun jika di tempat tersebut belum tersedia taman kanak-kanak. C. TPA atau Taman Penitipan Anak, yaitu bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan dan pengasuhan bagi anak usia 3 bulan sampai dengan 6 tahun. D. SPS atau satuan PAUD sejenis, yaitu bentuk-bentuk layanan PAUD lainnya yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan berbagai layanan anak usia dini yang ada di masyarakat. E. PAUD berbasis keluarga atau PKB, yaitu bentuk layanan PAUD yang diselenggarakan di keluarga. Fasilitasi PAUD berbasis keluarga dapat dilakukan melalui program pendidikan keorangtuaan. Materi kedua yaitu pengaturan penyelenggaraan pendidikan PAUD. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan bahwa ruang lingkup lembaga PAUD terbagi dalam 3 jalur, yaitu formal, non-formal, dan informal. Jalur pendidikan formal diselenggarakan pada Taman Kanak-kanak atau TK dengan rentang anak usia 4 sampai dengan 6 tahun. Jalur non-formal diselenggarakan pada kelompok bermain atau KB dengan usia anak 2 sampai 4 tahun. Jalur pendidikan informal diselenggarakan pada Taman Penitipan Anak atau TPA dengan usia mulai 3 bulan hingga 2 tahun atau bentuk lain yang sederajat dengan rentang usia 4 sampai 6 tahun. Ciri dari pendidikan formal itu sendiri adalah selama proses pembelajaran berlangsung di ruang kelas yang disengaja yang dibuat oleh lembaga pendidikan formal. Pendidikan non-formal memiliki ciri-ciri, yaitu pendidikan ini berlangsung di dalam lingkungan masyarakat. Fasilitator yang diperlukan adalah guru, tidak adanya pembatas usia, materi dalam pembelajaran praktis, dan disesuaikan dengan kebutuhan pragmatis. Komponen penyelenggaraan PAUD meliputi 1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang sebuah tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kedua, peserta didik merupakan individu yang sedang berproses berkembang menuju arah pendewasaan, maka perkembangan seseorang peserta didik membutuhkan sosok yang dapat dimengerti dirinya dan mengarahkan potensi yang dimilikinya ke arah yang lebih baik. 3. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dalam merencanakan, melaksanakan pembelajaran, membimbing, melatih, mengasuh, dan melindungi dan menilai hasil pembelajaran di suatu lembaga adalah seorang pendidik. Keempat, sarana dan prasarana, yaitu perlengkapan penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, serta perlindungan anak usia dini. Kelima, pengelolaan yang dimaksud adalah sebagai penjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak, serta berkesinambungan pelaksanaan PAUD.
Pengelolaan tersebut meliputi alokasi waktu dalam proses pembelajaran, kalender pendidikan, administrasi program pembelajaran, administrasi anak didik, administrasi kepegawaian, administrasi perlengkapan dan barang, administrasi keuangan, dan administrasi umum. Keenam, pembiayaan yang terdiri dari jenis, sumber, dan pemanfaatan, serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan dan pengembangan lembaga yang dikelola dengan baik, benar, serta transparan. 7. Perlunya lembaga menjalin kemitraan kepada berbagai pihak komite, organisasi, profesi, dan masyarakat guna untuk meningkatkan kualitas. Materi ketiga yaitu layanan pendidikan PAUD berkebutuhan khusus. Jenis disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8/2016 Bab 2 Pasal 4 yaitu A. Penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya aktivitas gerak antara lain amputasi, lumpuh layu dan kaku, paraplegi, cerebral palsy akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. B. Penyandang disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan Down syndrome. C. Penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi berpikir, emosi, dan perilaku. D. Penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, atau disabilitas wicara. Disabilitas berdasarkan sifat antara lain disabilitas temporer, yaitu kebutuhan khusus yang bersifat sementara, dan disabilitas permanen, yaitu kebutuhan khusus yang terus-menerus ada dan tidak akan hilang pada peserta didik. Pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Implikasi terhadap layanan pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus yaitu tidak diskriminatif, artinya perbedaan perlakuan terhadap anak satu dengan yang lain, memperhatikan kebutuhan peserta didik, lingkungan dan fasilitas yang aksesibel, artinya lingkungan dan fasilitas yang disediakan sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, kerja sama tim, peran serta orang tua, sistem pendukung atau support system. Demikian materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.